Ini adalah Ryzen 7 yang gamingnya diklaim bisa lebih kencang dari Ryzen 9 walaupun masih sama-sama 5000 series. Pertanyaannya, kok bisa? Ini adalah Ryzen 7 5800X 3D, sebuah prosesor yang di-launching bersamaan dengan AMD Keynote CES 2022. Arsitekturnya sih masih sama, ya soketnya juga masih sama-sama AM4, tetapi prosesor ini diklaim memberikan performa gaming yang lebih baik, bahkan ngelawan Core i9 12900K. Apakah klaim-klaim itu benar? Yuk kita cek aja. Di announcement kemarin, AMD menyebutkan bahwa prosesor Ryzen mereka mempunyai L3 cache yang besar-besar. Memang dibuktikan dengan cache-nya 5800X yang biasa aja itu sampai 32 MB dan 5900X itu bahkan sampai 64 MB. Tapi kayaknya itu masih kurang buat AMD karena di tahun ini mereka menemukan metode baru dalam memperbesar kapasitas cache yang secara tradisional itu selalu horizontal. Kali ini AMD mau mencobanya secara vertikal, yaitu dengan menumpuk L3 cache baru di atas L3 cache yang sudah ada. Mereka menyebutnya dengan metode 3D V-Cache. Dan metode ini juga sekaligus mempertipis ukuran cache yang sudah ada, jadi kalau dilihat-lihat prosesornya itu nggak makin tebel. Nah, kita kan udah tahu nih tentang gimana AMD memperbesar kapasitas L3 cache-nya, tapi sebenarnya L3 cache itu buat apa sih kalau lagi main game? Sebenarnya cukup banyak cache skenario-nya, tapi di sini gue ambil contoh game Red Dead Redemption 2 aja. Behavior AI pedestrian itu diatur di L3 cache. Day and night cycle juga di store-nya di dalam L3 cache. Dan juga data physics kalau berinteraksi dengan player atau AI itu dapat diproses oleh L3 cache. Dan semakin besar kapasitas L3 cache, itu juga bisa memperbesar frame rate atau memperkecil kemungkinan terjadinya frame drop. Oke, kita masuk aja langsung ke spesifikasi. Secara spek sebenarnya 5800X 3D mempunyai clock speed yang lebih rendah dibanding 5800X yang sebelumnya. Clock speednya turun dari 3,8 sampai 4,7 menjadi 3,3 sampai 4,5 GHz. Namun kapasitas cache-nya itu nambah menjadi 96 MB. Jadi 3D V-Cache tadi memungkinkan AMD untuk memasukkan adisional 64 MB L3 cache ke dalam 5800X yang sudah ada dan tetap dalam TDP yang sama. Tapi dengan penurunan clock speed, skor Cinebench R15 juga jadinya ikutan turun, membuat 5800X 3D jadi yang terendah apabila dibandingin dengan prosesor high-end lainnya. Di Cinebench R23 pun sama, kurang lebih ya raw performance dari 5800X 3D ini masih ketinggalan jauh dari Ryzen 9 5900X. Konsistensinya sih ya kalau dilihat-lihat oke, dilihat dari skor Cinebench dia masih stabil di angka 2400-an dan nggak turun-turun sampai ke 2300. Tapi kita mau buktikan janji AMD yaitu untuk mengklaim gaming performance-nya. Di video kali ini kita bakal bandingin performa gaming prosesor ini dengan Ryzen 9 5900X di dalam testbed yang sama, yaitu dengan motherboard Asus X570 ProArt, ROG Strix RTX 3060, RAM Corsair Vengeance 32GB yang DOCP di 3600, dan cooling Corsair H100i Platinum. Kita masuk ke game yang pertama yaitu Far Cry 6. Di game ini perbedaan framerate antara Ryzen 7 58X 3D dengan 59X di sini malah lebih menang 5900X dengan jumlah yang cukup signifikan pula. Lalu di Red Dead Redemption 2 kurang lebih framerate mereka sama di sekitar 50-an saat resolusi 2K, sama dengan Shadow of the Tomb Raider dan juga Outriders. Perbedaan kedua prosesor ini itu tipis-tipis aja. Tapi di game kompetitif macam Dota 2, angka framerate dari si 58X 3D menang dengan jumlah cukup signifikan mau di average ataupun di minimum. Kami juga ada graf perbandingan dengan Core i9 12900K dengan VGA yang sama dan kapasitas RAM yang sama-sama di 32GB. Namun ini perbandingan yang nggak terlalu valid karena RAM si Core i9-nya itu pakai DDR5. Kalau aplikasi produktivitas di pengujian kami, prosesor ini masih kalah dengan 5900X saat rendering image di Blender. Sementara di Adobe Premiere Pro, untuk rendering video 4K, prosesor ini menang sekitar 6 detikan. Atau kita bisa bilang sebenarnya average performa saat Adobe Premiere Pro antara 5900X dan 5800X 3D itu kurang lebih sama.
Untuk tingkat panas, prosesor ini entah kenapa punya graf yang lumayan lucu soal suhu. Dia bisa peak sampai 71 derajat aja, tapi habis itu turun naik di 60 sampai 65 derajat Celcius. Jadi kayak nggak stabil begitu. Kalau kita lihat-lihat di internet, sebenarnya Ryzen 7 5800X 3D memang menang lawan 5800X dan head to head dengan Core i9 12900K. Udah dibuktikan juga oleh video dari Linus dan juga beberapa tech reviewer lain. Namun entah kenapa saat kita testing melawan kakaknya sendiri si 5900X, kita malah lebih suka dengan 5900X karena selain performa gamingnya tipis-tipis, aplikasi produktivitas juga lebih baik dijalanin di Ryzen 9. Memang sih Ryzen 7 58X 3D ini bisa menyamai atau bahkan lebih baik dari Ryzen 9 di beberapa game tertentu. Namun value-nya masih lebih baik si Ryzen 9 5900X. Contoh aja nih, di Enter Computer harga dari Ryzen 7 58X 3D adalah sekitar 7,2 juta, sama seperti saat Ryzen 7 58X launching. Namun harga Ryzen 9 59X saat ini itu udah turun sampai ke 6,5 juta, yang dimana gue bisa bilang kalau misalnya mau upgrade prosesor tapi nggak mau ganti Mobo AM4, daripada ngambil Ryzen 7 58X 3D yang bisa dibilang menang gamingnya nanggung, mending ambil Ryzen 9 5900X aja sekalian saat harga udah turun begini. Apalagi kalau kalian pakai juga beberapa aplikasi produktivitas yang memacu prosesor, yang dimana Ryzen 9 5900X itu menang telak daripada 58X 3D. Dan jadi itulah pendapat kita tentang Ryzen 7 5800X 3D ini. Kalau misalnya kalian ada yang berniat untuk beli, sayangnya sampai pembuatan video ini kita masih belum dapat link pembelian resmi di Tokopedia-nya. Jadi kalau misalnya nanti udah ada, kita akan update di kolom deskripsi di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.